Salve, salve, salve. Salam jumpa kembali bersama Bunda Heni dalam doa dan renungan anak misioner sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, di edisi Rabu 28 Juni 2023. Hari ini masih dalam pekan biasa yang ke-12. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 15 sampai 20. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mari kita awali doa dan renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Terima kasih buat hari baru yang Engkau beri. Terima kasih buat napas hidup yang masih kami miliki sampai saat ini. Bapa, di pagi yang indah ini, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus senantiasa memenuhi ruang hati kami, pikiran kami, agar di saat kami membaca dan mendengar, dapat kami resapi dan jalankan di dalam tugas perutusan misionaris kami masing-masing. Nama-Mu kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dan buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik ini menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pohon dan buah memang menjadi satu paket di dalam kehidupan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, anak-anak bisa melihat seperti pohon mangga, pohon jambu, pohon jeruk, dan lain sebagainya. Memang secara nyata kita pernah lihat ada pohon yang buahnya kelihatan dan ada juga yang tidak. Ada yang berbuah dengan cepat dan ada juga yang tidak. Masing-masing mempunyai cara tumbuh dan berkembangnya sendiri. Kadang ada pohon yang bertumbuh dengan cepat dan mengganggu pertumbuhan tanaman lain. Anak-anak dan misioner yang dikasihi Tuhan, contoh-contoh dari pertumbuhan sebuah tanaman di atas tentu ada kaitannya juga dengan bacaan kita pada hari ini. Hari ini Tuhan mengatakan dan berpesan kepada kita agar selalu waspada dan jeli
akan berbagai pewartaan kenabian. Tidak semua yang menamakan diri nabi merupakan nabi sungguhan. Apalagi di zaman sekarang ini, di sekeliling kita banyak sekali nabi-nabi palsu. Mereka biasa memakai nama-nama Tuhan dan agama hanya untuk keuntungan mereka semata. Bisa saja ingin terkenal, dipuji orang, dan untuk menghasilkan uang. Karena di balik kenabian mereka itulah modus untuk menguntungkan diri sendiri. Nabi-nabi itu seperti hamba Tuhan ya anak-anak. Apa sih tugas hamba Tuhan? Tugas hamba Tuhan yang sebenarnya yaitu mewartakan kasih Kristus bagi semua orang, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, kita juga di dalam kehidupan keseharian kita bisa dikatakan sebagai pohon, dan perbuatan-perbuatan kita adalah buah. Jika kita sebagai pohon melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hasil dari buah-buah dari perbuatan kita itu akan menghasilkan buah yang baik pula. Namun, jika kita dari pohon yang menghasilkan buah-buah yang tidak baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka hasilnya akan tidak baik pula. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, di sini Yesus ingin agar anak-anak dan kita semua dapat jeli dalam membedakan mana nabi yang asli dan mana nabi yang palsu, dilihat dari buahnya. Buahnya adalah apa? Yang tadi kita sudah dengar bersama. Buahnya adalah perbuatan kita sendiri. Jika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Tetapi jika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita pun akan menghasilkan buah yang tidak baik. Melihat buah berarti membutuhkan waktu yang tidak singkat ya anak-anak, untuk sampai tahu bahwa buah yang dihasilkan adalah buah yang baik. Bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa buah itu asli atau palsu? Ada sebuah cerita pendek yang akan kita dengarkan bersama-sama, serta akan kita simak. Mari kita cermati kira-kira dari kisah cerita pendek ini, manakah buah yang asli dan palsu. Ada kedua gadis misioner yang selalu aktif di dalam kegiatan-kegiatan gereja maupun kegiatan-kegiatan sekolah. Namanya Maria dan Assunta. Maria, dia seorang anak yang duduk di bangku kelas 9 SMP. Maria adalah salah satu anggota misioner yang selalu aktif dalam kegiatan misioner maupun sekami. Jika ada perayaan atau hari raya besar dalam gereja, pasti Maria selalu menjadi orang yang paling
tampil nomor 1 di depan dalam perayaan untuk bertugas dengan baik, sehingga ia selalu dipuji oleh orang dan kedua orang tuanya. Maria ini sering mendapatkan juara juga di kelas. Namun di dalam latihan bersama, dalam kegiatan-kegiatan di gereja sebagai seorang petugas misdinar, Maria selalu memilih-milih teman yang selevel dengannya. Karena dia merasa bahwa jika dia memilih dan berteman dengan teman yang selevel dengannya, berarti dia akan tampil dengan baik dan dia merasa nyaman. Yang kedua, ada seorang yang bernama Assunta. Assunta ini seorang gadis yang duduk di bangku kelas 8 SMP. Ia adalah salah satu anggota misdinar yang selalu aktif di dalam kegiatan gereja maupun kegiatan-kegiatan sekami atau kegiatan-kegiatan sekolah. Jika ada perayaan atau hari besar gereja, dia selalu dipilih untuk bertugas. Namun ia tidak pernah memilih-milih teman ketika bertugas bersama. Di sekolah pun ia berteman dengan semua orang, baik itu yang kaya atau yang miskin. Padahal Ria ini adalah seorang yang berada dalam keluarga yang sederhana. Namun ia tidak pernah melupakan mendoakan dan membantu teman-teman yang kesusahan. Nah, anak-anak, dari kisah kedua remaja misioner misdinar yang kita telah dengar bersama-sama di atas, kira-kira menurut anak-anak, karakter manakah yang paling kalian senangi? Apakah karakter dari seorang Maria ataukah karakter dari seorang Assunta? Tentu kita dapat menilai dari kisah di atas bahwa buah yang palsu itu dari karakter yang dimiliki oleh si Maria, sedangkan buah yang asli adalah karakter yang dimiliki oleh seorang anak misdinar yang bernama Assunta. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, kisah di atas sangatlah simpel dan tentu kita pernah mengalami sehari-hari dan pernah kita lihat di kehidupan nyata kita, yaitu bersama dengan teman-teman di sekitar kita. Kisah di atas merupakan contoh atau gambaran kehidupan kita setiap hari. Terkadang kita pandai berbicara tentang Tuhan, rajin misdinar, ke gereja, sekami, berdoa siang dan malam, berdoa dengan keluarga, membantu orang, tetapi kita lupa bahwa kita kurang menghayati ajaran Tuhan dengan melaksanakan dengan tulus. Ada di antara kita mungkin pernah membantu orang, tetapi kita kadang bersungut-sungut, waduh saya sudah membantu tetapi dia tidak membalas perbuatan baik saya. Nah, anak-anak dan remaja misioner yang terkasih,
kisah-kisah di atas itu dapat kita pelajari bahwa jika kita mau menjadi buah atau menghasilkan buah yang baik, berarti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, baik itu di gereja, di sekolah, maupun dengan sesama kita. Berbicara dengan sopan, saling berbagi, saling peduli, dan saling menolong satu sama lain. Maka dengan sendirinya kita akan merasakan bahwa kita telah melakukan dan menghasilkan buah-buah yang baik, yang asli, yang Tuhan kehendaki. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, jika kita mau menjadi nabi atau hamba Tuhan yang asli, marilah kita memulai dari sekarang, memupuk pohon hidup kita, yaitu perbuatan kita, agar mampu tumbuh dengan baik dan subur. Kita mohon rahmat Tuhan agar pohon hidup kita menghasilkan buah yang baik dan subur. Semoga kita semua diberkati. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat yang penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Semoga segala niat baik kita, segala aktivitas kita dapat diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa pada edisi Doremi yang berikut. Salve, salve, salve.